Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana binailil sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati bi ibadatihi wa taqwahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sadaqal mubin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menikmati hidup ini. Masih ada kesempatan untuk berpikir. Masih ada kesempatan untuk berzikir. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk menambah ibadah. Dan masih ada kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena masih diberi oleh Allah kesempatan menikmati hidup ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita hari ini adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Kaum muslimin, ada yang dimiliki oleh manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada manusia seperti akal dan hati, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kaum muslimin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu kata Allah sebaik-baik bentuk. Berarti Allah sudah katakan seluruh makhluk manusia lah yang terbaik. Kaum muslimin, tapi apakah kebaikan itu bisa dipertahankan? Bisakah kebaikan itu mengangkat kemuliaan, meninggikan derajat, atau bisa saja menurunkan derajat? Summa asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian makhluk tadi, manusia tadi, bisa kami rendahkan derajatnya serendah-rendahnya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kecuali adalah orang beriman dan orang beramal saleh. Kaum muslimin yang berbahagia,
kepada manusia ini Allah menyediakan mukjizat, ada keajaiban, ada energi yang disimpan Allah, diberikan kepada saat-saat orang kritis. Di saat manusia itu kritis, kaum muslimin, orang yang tahu dengan rahasia itu, kalau dia menghadapi kritis, dia tidak menghindar dari kritis itu, tetapi dia bermohon kepada Allah. Kaum muslimin, kita contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu rumah beliau dikepung oleh kafir Quraisy untuk membunuh, tidak ada lain tujuannya adalah ingin membunuh Rasulullah. Dan dia sudah berputus asa, segala cara sudah dilakukan supaya berhenti Rasulullah ini mengembangkan Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah, ini tidak juga berhenti. Maka ini jalan satu-satunya, dibunuh. Dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang keajaiban, datang mukjizat. Seluruh orang yang mengepung rumah itu tertidur semua. Tertidur. Bahkan Nabi itu lalu sempat menaburkan pasir ke mata mereka. Ini datang keajaiban, datang energi. Rasulullah berangkat hijrah, bermalam di Gua Hira, bermalam di Gua Sur. Datang juga di sana keajaiban. Padahal orang kafir Quraisy sudah mengejarnya, hampir sampai ke pintu Gua Sur. Tapi merpati bertelur di mulut gua itu. Labah bersarang. Akhirnya ada saja yang meragukan orang kafir Quraisy. Ada pohon kayu yang rabah ke mulut gua itu. Ini kan datang keajaiban, datang mukjizat di saat kritis. Kaum muslimin yang berbahagia. Apalagi yang lain, di saat Nabi istirahat satu tempat, datang Daksur, diambil pedang Rasulullah, diambil pedang. Apa kata Daksur? Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa menghalangi pedang ini ke leher ke Muhammad? Datang keajaiban Allah, lemah tenaga Daksur. Itu di antaranya. Kepada Nabi Yusuf datang dua keajaiban. Waktu Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudaranya ke dalam sumur yang kering. Dalam sumur. Tapi mereka tidak tahu bahwa setelah kritis ini apa yang terjadi kepada diri Yusuf. Dia tidak tahu. Yang jelas mereka melemparkan mereka ke dalam sumur. Lalu ada kambing yang disembelihnya. Dia ambil darah itu. Lalu diambil darahnya, diambillah baju Yusuf. Sehingga baju Yusuf itu berdarah-darah dibawa pulang. Disampaikan kepada ayah bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Tapi akhirnya bagaimana? Yusuf menjadi raja di Mesir. Dia tidak dendam. Bahkan seluruh
orang yang menyayangi diselamatkan saudara-saudaranya itu. Tidak dendam dia. Nabi Muhammad juga tidak dendam kepada orang kafir Quraisy yang mengepung rumahnya, yang akan membunuhnya. Nabi Yunus juga tidak dendam kepada orang yang melemparkannya masuk laut. Tidak dendam dia, Nabi Yunus. Dilemparkan Yunus oleh tentu saja petugas dari kapal itu. Gara-gara Nabi Yunus ini kapal ini tidak bisa berangkat, ya diputuskan, diundi dan segala macam. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Dan tak keajaiban, ditelan oleh ikan inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus. Selamat sampai diantarkan kita. Kenapa? Nabi Yunus ini tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia berzikir kata Allah, sampai kiamat dia tidak akan dikeluarkan dari perut ikan. Berzikir dia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ingat Allah, orang-orang yang berzikir, baik waktu duduk dia berzikir, dan lupa dengan Allah. Dalam berjalan dan lupa dengan Allah. Naik kenderaan dan lupa dengan Allah. Kenapa dia lupa? Karena dia beriman. Orang beriman dia tahu kemana saja dia pergi, dia yakin Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Allah mendengar apa yang mereka katakan. Siapa yang begitu? Orang beriman. Orang beriman. Kenapa orang beriman itu melangkah dari rumahnya menuju rumah Allah? Dia tahu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia tahu. Dia harus memanfaatkan waktunya. Sekarang datang panggilan azan. Dia sekarang datang hari Jumat. Dia harus berangkat dari rumahnya menuju rumah Allah. Siapa orang itu? Orang beriman. Dia tahu kalau dia tidak hadir, dia rugi. Dia termasuk lafi khusrin. Nah, orang beriman itu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi bahwa bisa bilillah kata Rasulullah. Dia keluar dari rumahnya. Dia tuju rumah Allah, menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, menambah ibadahnya. Dia itu ditulis sebagai fisabilillah. Hatta yarji'a sehingga dia sampai pulang ke rumah. Ditulis dia sebagai pejuang pada jalan Allah. Kalau dia pejuang pada jalan Allah, jelas tempatnya di surga Jannatul Na'im. Kaum muslimin, yang tahu itu tidak semua orang. Siapa yang tahu? Orang yang berpikir, orang yang beriman. Itu yang tahu itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasmi'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu laikumul ghafilun. Kita baca ayat itu. Orang masuk neraka itu bukan saja tidak beribadah dia, bukan saja dia tidak salat, bukan saja dia tidak berpuasa, tapi karena lalai berpikir. Karena lalai berpikir. Karena dia tidak menggunakan anugerah Allah tadi. Dia diberi oleh Allah pemikiran, diberi hati oleh Allah, tidak diberikan pada makhluk lain. Nah ini tidak dipergunakannya. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau tidak dipergunakan, ya dia rajin beribadah tapi lalai.
rajin beribadah tapi tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Bagaikan orang mabuk. Wala taqrabu salat antum sukara. Kalau kamu mabuk jangan salat, kata Allah. Berarti orang yang tidak tahu dirinya, tidak tahu yang dibacanya, berhenti aja. Berarti bagaimana? Orang beriman tahu dia harus tambah ilmunya. Dia harus tambah ilmu supaya dia mengerti. Beribadah saja kalau tidak paham kita rugi. Bagaimana berwudu yang sempurna harus tahu. Bagaimana pakaian yang sempurna harus tahu. Dia berpakaian bersih tapi di luar saja, di dalam tidak bersih ya. Tahu dia kalau tidak bersih pakaiannya walaupun satu helai benang dalam tubuhnya tidak bersih, berarti salatnya tidak sah. Siapa orang itu? Yang itu orang beriman. Dia tidak bisa di luar dibungkusnya badannya dengan pakaian yang bersih, tetapi yang dipakai di dalamnya tidak bersih. Dia tahu ini tidak akan membawa, tidak artinya akan membawa ketidaksahan amalnya. Siapa yang tahu itu? Orang beriman dan orang berilmu. Tahu dia. Coba dia tahu hari ini dia mengerjakan salat, nanti malam belum tentu dia akan salat lagi. Mungkin dia akan disalatkan orang. Siapa yang berpikir begitu? Orang beriman. Yang jelas hari ini saya salat, saya ruku, saya sujud dengan sempurna. Sempurnakan. Nanti belum tentu katanya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang panggilan Allah, tidak ada yang bisa digugat. Tidak bisa mencari pengacara dan segala macam. Kalau saya belum siap beribadah, ya Allah tidak bisa. Kata malaikat, kenapa tidak siap? Kenapa kamu tidak siap? Yang salah kamu sendiri, kita malaikat. Tidak siap dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia mereka mengabdi. Kenapa kamu tidak mengabdi? Siapa yang akan disalahkan? Tentu orang itu akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia tertidur? Kenapa dia tidak berpikir? Kenapa dia tidak merenungkan dirinya? Tentu yang orang berimanlah yang begitu. Itulah untungnya orang beriman. Sehingga dia menuju rumah Allah. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum Qur'anul azim wa nafa'ani iyyakum ma bi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa sabit imanana ya Allah ya mujibasaini. Allahumma hasil maqsudana, Allahumma hasil maqsudana wa muradana ya Allah ya mujibasaini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba yanha 'anil syarri ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fasallu yutikum wa la